lu harus pakai AI yang namanya AI agent. Dan tools ya terserah kalian. Mau yang paling umum, ChatGPT, ataupun yang kayak gue pakai namanya Claude Cowork juga terserah. Gue mau video ini ngebahas AI agent. Buat yang masih bingung kenapa harus pakai AI agent dibandingkan prompt, kita kan udah sefrekuensi bahwa AI itu harus mengakselerasi kerjaannya kita. Kalau misalnya kita terus yang harus depan komputer terus nge-prompt terus, ya berarti kita kagak bisa mengakselerasi kerjaan kita kan ya. Ya pakai logika ya, bedanya apa tuh sama sebelumnya? Tetap aja depan komputer, tetap aja kita harus pantengin. Kalau enggak, kalian di sini yang levelnya udah manajemen, di budaya Indonesia ada yang ngomongin MBT. Management by tongkrongan. Ditongkrongin tuh AI. So buat kalian yang agak bingung kapan sih gue harus pakai agent, kapan gue harus pakai chat biasa, gue ada ketemu beberapa guideline di dunia maya ini yang menurut gue cocok banget buat kalian cobain sendiri. Lu pakai AI agent kalau tugas lu tuh mandiri. Jadi si AI bisa ngambil langkah sendiri tanpa terus menerus menunggu kita punya prompt. Ulang. Bisa diulang-ulang terus. Sangat repetitif. Lalu terukur. Habis itu outputnya ada indikator-indikator yang bisa kita ukur. Kalau misalnya kagak ada mutu, agentic bisa terkesan overpower, overkill. Buat apa lu pakai agentic AI? Untuk kerjaan-kerjaan yang butuh real time, sekali-sekali juga nanyanya, dan untuk nge-reviewnya lu kagak butuh indikator-indikator lain, bener-bener sangat subjektif. Kalau misalkan yang seperti itu, ya udah lu pakai chatbot biasa aja, udah benar. Jadi gobloknya gini, kalau misalkan kita nge-prompt, si AI-nya itu kan nungguin kita ya. Sedangkan kalau misalkan kita pakai agentic AI, itu udah kagak nunggu lagi guys. Kita udah kasih konteksnya, kasih semua files yang berhubungan dengan tugasnya, dia bisa jalan sendiri tanpa harus nungguin kita. Analogi gobloknya adalah lu punya mobil, terus punya supir. Mau supir itu sejago apa, lu masih pantengin kan ya supir itu beneran bisa atau kagak bisa. Dilawan sama lu punya mobil yang udah kagak ada supirnya, dan abis itu udah tahu semua lu tuh mau kemana, dan tahu gimana caranya kesana, dan tahu kalau misalkan ada macet, dia harus lewat arah mana. Jadi bisa beradaptasi dengan ekosistem yang dia sedang jalankan. Jadi contoh, kalau misalnya gue cuma mau nge-prompt simple aja, bikinin gue konten buat anak 20-an. Pasti basi kan ya hasilnya. Dilawan kalau misalkan sama agent, setiap hari di jam 6 malam, cari tren yang relevan untuk 20-an, cek gue punya performing post sebelumnya, kasih gue rekomendasi, revisi lagi sesuai dengan stylenya gue, terus WhatsApp gue lagi di jam 7 malam. So kita langsung aja coba cek bareng-bareng ke ChatGPT-nya kalau misalkan udah aktifin agent mode, bentuknya akan seperti apa. Nah, dia bakal ngecek semuanya secara detail dahulu guys, dan begitu udah beres bentuknya akan seperti ini. Jadi seperti kalian bisa lihat ya, akan sangat beda dengan kalau misalkan kalian itu bener cuma langsung nge-prompt gitu aja. Kalau misalkan pakai agent mode, dia bener nge-breakdownin apa aja sih yang mungkin relevan sama kita. Dalam konteks ini adalah bikin konten, kita kasih tahu kan, kayak contoh dia kasih tahu platform dan durasinya apa, hooknya seperti apa, dan semua artikelnya juga dia highlight. Jadi kalau misalnya kita pengen baca sendiri juga bisa. Dan sekarang gue pengen coba review menurut gue apakah dia punya ide konten tuh bagus atau enggak. Demi kebiasaan pagi yang mengubah hidupku di usia 20-an. Sangat Agus Leo menurut gue. Cerita karir, ganti jurusan dan sukses. Buka dengan pertanyaan drop out di semester 5.